Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Darman Saputra dengan NIM 064002000040. Di sini saya mau mempresentasikan strategi bisnis perusahaan Asus. Profil perusahaan Asus. Asus Tech Computer Inc. atau yang biasa dikenal Asus adalah perusahaan yang memproduksi perangkat keras komputer. Didirikan pada tanggal 2 April 1989 oleh T.H. Tung, Tetsu Waini Seihei, dan M.T. Liao. Perusahaan ini bermarkas di kota Taipei, Taiwan. Asus adalah perusahaan terbesar kelima di dunia yang memproduksi PC setelah HP, Lenovo, Dell, dan Acer. Selain perangkat keras komputer, perusahaan ini juga memproduksi laptop, notebook, LED atau LCD panel, telepon seluler, monitor, motherboard, kartu grafis, bahkan tablet PC. Pada tanggal 5 Juni 2007, Asus meluncurkan II PC Notebooks di Computex Taipei. Sukses dan laris di pasar dunia. Asus mengembangkan produk II PC seperti II Books, PC Nettop, II Top, sebuah perangkat komputer touchscreen, II Stick, sebuah perangkat nirkabel untuk digunakan dalam bermain game. Pada bulan Januari 2013 lalu, Asus resmi mengakhiri produksi seri II PC karena penurunan penjualan yang disebabkan oleh minat pasar yang beralih ke tablet dan ultrabook. Perusahaan ini memiliki kurang lebih 50 kantor pusat yang terbesar di 32 negara dan lebih dari 400 tempat pelayanan Asus di seluruh dunia. Visi, misi, dan tujuan. Visi, Asus secara konstan berupaya untuk menjadi perusahaan penyedia solusi 3K terintegrasi atau komputer komunikasi produk elektronik konsumen. Dengan menghadirkan inovasi-inovasi yang menyederhanakan kehidupan konsumen Asus dan memungkinkan mereka untuk menyadari potensi penuh yang sesungguhnya, produk Asus menggambarkan yang terbaik yang dapat diberikan oleh teknologi, menyediakan kinerja yang luar biasa, dan estetika menawan yang mampu mengakomodasikan secara sempurna seluruh kebutuhan gaya hidup kapanpun dimanapun. Tujuan dari perusahaan Asus, produk Asus menggambarkan yang terbaik yang dapat diberikan oleh teknologi, menyediakan kinerja yang luar biasa, dan estetika menawan yang mampu mengakomodasikan secara sempurna seluruh kebutuhan gaya hidup kapanpun dimanapun. Misi. Ada beberapa misi dari perusahaan Asus, ada 4 misi, yaitu pertama, semangat akan teknologi merupakan jiwa dari Asus. Yang kedua, fokus pada kualitas merupakan hal yang terpenting bagi Asus. Yang ketiga, hubungan jangka panjang baik konsumen, media, pemegang saham ataupun konsumen Asus percaya akan pertumbuhan bersama mitra-mitra Asus dalam setiap tingkatan. Yang keempat, kegigihan seluruh karyawan Asus berbagai tujuan yang sama. Di sini ada bisnis model canvas dari perusahaan Asus seperti berikut. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada SWT dari perusahaan Asus. Yang pertama ada strength atau kekuatan, 1. Nilai merek yang baik, 2. Inovasi yang selalu baru, 3. Kualitas produk yang unggul. Ada juga weakness, kelemahan dari perusahaan Asus, yaitu pertama, lebih sedikit exposure di luar Taiwan, 2. Aksesibilitas layanan yang buruk, 3. Kurangnya kualitas, dan ada juga opportunity, peluang, 1. Dunia digital yang terus berkembang, 2. Peluang pemasaran, 3. Usaha dan kerjasama. Ada juga threat atau ancaman, 1. Perusahaan baru, 2. Persaingan ketat, 3. Penurunan margin keuntungan. Di sini juga ada TOWS-nya dari perusahaan Asus, yaitu strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama, Asus meluncurkan Green Asus sebagai langkah membuat produk dan tingkatannya lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, Asus membuat produk yang futuristik sehingga membawa produk tersebut ke depan pasar global. Yang ketiga, berinvestasi dalam pemasaran dan periklanan. Ada juga strategi WO atau Weakness Opportunity. Yang pertama, Asus perlu membuat merek dan produknya lebih dikenal. Yang kedua, memperbaiki kualitas produk dari keluhan customer. Ada juga strategi ST atau Strength Trade. 1. Membuat produk berkualitas agar bisa mengungguli merek lain. 2. Selalu meningkatkan pelayanan terbaik agar pelanggan semakin puas. Strategi WT atau Weakness Trade. Yang pertama, mencari kelemahan produk lain agar kita dapat melebihi produk kita. Yang kedua, membuat informasi atau iklan agar produk kita banyak yang tahu.
BSC dari perusahaan Asus. Yang pertama itu ada customer perspective, objektifnya memberi informasi tentang produk barunya, dan yang kedua ketertarikan pada produk. Mensure para pelanggan mengetahui informasi tentang produk-produk yang baru. Yang kedua, kepuasan pelanggan pada produk yang telah diproduksi. Solusi SITI-nya yang pertama melakukan promosi, yang kedua mengetahui kepuasan dalam penggunaan produk dengan menggunakan hasil survei dan media informasi yang tersedia. Ada financial perspektif juga, objektifnya yang pertama pemanfaatan dana, yang kedua meningkatkan keuntungan. Mensure-nya yaitu pertama mengurangi penggunaan dana yang tidak diperlukan, yang kedua laporan keuangan. Solusi SITI-nya yang pertama mengelola dana sesuai kebutuhan produksi yang sudah dirancang, yang kedua memberi laporan keuangan dari pengeluaran hingga pemasukan sehingga bisa tahu beberapa keuntungan yang akan ditargetkan untuk kedepannya. Internal business process perspektif yang pertama objektifnya yaitu kualitas sumber daya manusia yang bekerja, yang kedua kecepatan dalam distribusi, dan mensure-nya yang pertama laporan kinerja para pegawai, yang kedua catatan produk yang dikeluarkan. Solusi SITI-nya mengetahui kinerja pegawai dengan sistem informasi penilaian kinerja, yang kedua memperbanyak store penjualan. Learning and growth perspective. Yang pertama yaitu dari objektif yang pertama keserasian individu di perusahaan, yang kedua penggunaan teknologi baru. Mensure pegawai mengetahui dan mengerti visi misi dan tujuan perusahaan, yang kedua pengembangan teknologi terkini. Solusi SITI-nya mengadakan event-event khusus untuk karyawan, yang kedua meneliti perkembangan teknologi terkini dan mengaplikasikannya pada produk yang akan dikeluarkan. 5 force-nya yang pertama itu ada rivalry among existing competitor. Persaingan kompetitif untuk Asus di pasar perangkat keras komputer dan elektronik konsumen bisa dibilang sedang karena Asus adalah pemimpin pasar dapat menggunakan skala ekonomi untuk memastikan bahwa ia memperoleh keuntungan maksimal. Pasar ini cukup dinamis dan membutuhkan inovasi terus-menerus agar tetap terdepan dalam persaingan yang dimiliki, dan Asus bisa melakukan ini dengan cukup sukses. Asus juga menyediakan produknya seperti kartu grafis dan motherboard ke produsen lain, yang pada akhirnya menjadi persaingan di domain yang berbeda seperti manufaktur laptop. Yang kedua itu ada bargaining power of buyer. Daya tawar pelanggan di pasar perangkat keras komputer dan elektronik konsumen sudah rendah, dan terutama bagi perusahaan. Hal ini karena brand tersebut menjual baik secara langsung kepada pelanggan maupun kepada produsen lain yang menggunakan produknya sebagai bahan baku untuk pembuatannya. Misalnya Asus membuat laptop sendiri serta menyediakan motherboard untuk produsen laptop lain. Dapat dilihat bahwa pelanggan langsung Asus tidak memiliki kekuatan tawar-menawar, namun perusahaan lain yang membeli produknya untuk membuat produk mereka sendiri memang memiliki sejumlah kekuatan tawar-menawar dalam bentuk kontrak dan permintaan yang lebih tinggi yang mereka hasilkan. Bargaining power of supplier. Daya tawar pemasok dalam hal Asus relatif rendah karena merupakan salah satu pemimpin pasar di segmen perangkat keras komputer dan elektronik konsumen. Ia bertindak sebagai pemasok produk mentah ke produsen laptop lain. Oleh karena itu, perubahan dalam proses pembuatan produk Asus mempengaruhi biaya produksi semua produsen laptop lainnya. Yang keempat ada threat of new entrants. Asus dikenal sebagai motherboard terbaik di dunia dan produsen komputer pribadi berkualitas tinggi. Mereka juga memproduksi monitor berkualitas tinggi, router, kartu grafis, dan solusi teknologi lainnya. Mereka juga memiliki benteng yang sangat baik dalam merek game. Sebagai salah satu dari 3 vendor notebook konsumen teratas, mereka memiliki pangsa pasar yang signifikan. Dengan adanya produk ini di sejumlah besar segmen pasar yang berbeda, Asus tidak benar-benar menghadapi ancaman besar dari pendatang baru karena Asus ada pemegang saham yang signifikan di setiap segmen ini. Karena biaya membangun merek di pasar perangkat keras, komputer, dan elektronik konsumen cukup tinggi dan teknologi serta pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan juga cukup langka. Threat of substitute product. Ancaman untuk produk pengganti berasal dari produk yang dibuat oleh merek saingan karena semua merek berfokus pada inovasi teknologi dan melakukan yang terbaik untuk menanggapi tren yang berubah.
sehingga sejumlah besar merek memberikan kualitas hebat dan memenuhi kebutuhan yang sama. Ancaman dari penggantinya tetap cukup tinggi. Tingkat inovasi, kualitas, efisien, dan harga menjadi pembeda yang penting yang mempengaruhi tingkat loyalitas yang dicari pelanggan. Di sini ada CSF dari perusahaan Asus. Yang pertama itu ada bagian alat produksi, yaitu tugas pokok dari dan fungsinya mengatur tentang segala macam manufaktur perusahaan serta dalam hal ini mempunyai tugas dalam menyediakan alat produksi dan memeliharanya. KPI-nya setiap 2 minggu sekali melakukan pengecekan terhadap alat produksi yang digunakan. SIT yang digunakan software Microsoft Office, hardware-nya komputer. Bagian keuangannya, tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap proses keuangan perusahaan, di mana salah satu tugasnya adalah manajemen keuangan dari perusahaan Asus. KPI-nya setiap 1 bulan sekali di akhir bulan perusahaan melakukan sebuah pengecekan terhadap keuangan dari perusahaan. SIT yang digunakan software Microsoft Office, hardware-nya komputer. Bagian produksi, tugas pokok dan fungsinya mengatur kegiatan produksi dari brand Asus dan mempunyai peranan yang cukup penting karena merupakan divisi yang berfokus di kegiatan produksi. KPI-nya yang pertama, setiap 3 bulan sekali perusahaan melakukan riset tentang produk terbarunya. Yang kedua, dan setiap 2 minggu sekali perusahaan melakukan pengecekan di bagian produksi untuk memastikan produksi barang berjalan dengan baik atau tidak. SIT yang digunakan software Manufacture Equipment Software. Software yang kedua, Designing Software. Hardware-nya PC dan komputer. Bagian personalianya, tugas pokok dan fungsi bertugas untuk membantu mengatur sumber daya manusia perusahaan atau SDM. Tugasnya adalah menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian yang dikuasai atau dimiliki. KPI, setiap ada pembukaan lowongan kerja, perusahaan melakukan screening terlebih dahulu. SIT yang digunakan software, yaitu Microsoft Office, hardware-nya komputer. Bagian penjualan, tugas pokok dan fungsi mempunyai pengaruh besar dan cukup penting di dalam perusahaan karena memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan perusahaan. Karena melalui bagian inilah proses penjualan dan juga promosi dilakukan perusahaan guna membantu memasarkan dan mempromosikan produk dari perusahaan agar publik dapat tertarik dan membeli produk perusahaan. KPI-nya yang pertama, setiap 1 bulan sekali perusahaan melakukan sebuah evaluasi dalam pemasarannya. SIT yang digunakan software sosial media dan hardware-nya adalah handphone dan komputer. Analisis value chain, infrastruktur dari perusahaan Asus yaitu memiliki pabrik perakitan di Taiwan, China, Meksiko, dan Republik Ceko. Human Resource-nya memiliki 21.361 pegawai pada tahun 2013. Training, good learning environment, professional cook worker. Technology Development memiliki divisi R&D yang kuat, produsen berbagai macam produk teknologi dari motherboard, notebook hingga ke smartphone. Procurement, sebagian besar komponen diproduksi oleh pabrik Asus sendiri. Inbound logistik, memesan prosesor, hard disk, RAM, dan komponen LCD dari perusahaan lain. Operasionnya memiliki 3 unit operasional Asus atau produk Asus. Pegatron atau motherboard, UEM komponen, Unihan atau non-PC. Outbound logistik, pengiriman produk kepada reseller ataupun produsen lain yang menggunakan komponen Asus. Marketing dan sales, bekerja sama dengan distributor besar untuk mendatangkan produk Asus di negara mereka. Service, memiliki masa garansi yang lebih panjang dari produk lainnya serta terdata secara online dan proses klaim mudah. Strategi pengembangan SITI, application portfolio saat ini dan yang akan datang. Current atau saat ini, nama aplikasi atau sistem. Product Life Cycle Management atau PLM. Deskripsinya, Asus Elektronik menggunakan Product Life Cycle Management atau PLM untuk meningkatkan efisiensi dalam R&D dan menanggapi perubahan pasar secara efektif. IoT Platform, deskripsinya, platform IoT adalah software yang menghubungkan data atau koneksi internet dengan objek digital tanpa memerlukan campur tangan manusia. Dengan kata lain, IoT adalah sebuah teknologi yang
mengintegrasikan konektivitas perangkat keras dan cloud. Sistem ERP global. Asus membangun sistem ERP global yang mencakup keuangan, logistik, dan data inventaris untuk semua kantornya di luar negeri. Pembentukan sistem ERP yang terintegrasi secara global sangat membantu manajer untuk mengambil keputusan strategi yang baik dan lebih cepat. Green Asus. Asus meluncurkan Green Asus sebagai langkah membuat produk dan tindakannya lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sistem komputerisasi. Perubahan Asus berfokus pada sistem komputerisasi utuh hingga produksi notebook. Unihan berfokus pada manufaktur perangkat non-PC. Pegatron berfokus pada perangkat UEM serta produksi komponen PC. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata atau typo terhadap tulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih.